Pernah nggak sih lu lihat video COD yang isinya adu mulut antara kurir sama pembeli? Videonya pendek, tapi konfliknya gede. Ada yang maki-maki, lempar barang, bahkan sampai ada kurir yang dipukul. Padahal mereka cuma nganterin paket. Tapi entah kenapa setiap ada masalah soal barang enggak sesuai, kurir yang diserang duluan. Kenapa bisa gitu? Fenomena ini bukan hal baru, tapi belakangan makin sering terjadi dan makin brutal. Hampir tiap bulan ada aja video viral kurir dipermalukan di depan umum gara-gara masalah yang bukan salah dia. Bahkan ada yang sampai dipaksa ganti rugi jutaan rupiah, padahal dia cuma jadi perantara dari sistem yang lebih besar. Ini bukan soal salah paham doang, ini sudah masuk ke ranah perlakuan tidak adil terhadap orang yang justru paling rentan. Yang lebih bikin miris, mayoritas konflik ini terjadi di lingkungan masyarakat yang belum terbiasa dengan belanja online, terutama generasi tua atau mereka yang belum ngerti gimana sistem e-commerce jalan. Mereka taunya cuma bayar di tempat, tapi nggak tahu kalau ada aturan main yang nggak boleh dilanggar. Dan saat ekspektasi mereka nggak sesuai, pelampiasannya langsung ke kurir. Di sisi lain, platform e-commerce juga lepas tangan. Mereka nggak ngasih cukup edukasi soal bagaimana sistem COD seharusnya berjalan. Padahal, jumlah transaksi COD di Indonesia itu gede banget, tapi edukasinya minimum. Konsumen nggak ngerti, penjual suka ngilang kalau ada masalah, dan kurir akhirnya yang harus nanggung semuanya sendirian. Kurir yang harusnya fokus antar paket, malah jadi juru damai, mediator, bahkan sasaran kekerasan. Mereka nggak dikasih pelatihan buat menghadapi konsumen yang marah, dan kadang mereka juga takut kehilangan pekerjaan kalau enggak nurutin kemauan pembeli. Posisi mereka sangat rentan, antara profesionalisme dan nyawa di lapangan. Kalau lu pikir ini cuman kasus sepele yang bisa diselesaikan dengan minta maaf, lu salah besar. Ini masalah struktural. Sistem COD itu kayak bom waktu. Kalau enggak dikawal dengan edukasi dan regulasi, korban selanjutnya bisa siapa aja. Di video ini, gue bakal bongkar tuntas, mulai dari akar masalah sistem, bagaimana kurir jadi tumbal, dan apa yang bisa dilakukan buat nyelamatin semua pihak dari konflik ini. Lo juga bakal lihat fakta-fakta yang selama ini lo anggap remeh. Kenapa sistem ini tetap dipertahankan? Siapa yang sebenarnya diuntungkan? Dan kenapa sampai sekarang belum ada perlindungan hukum yang kuat buat kurir? Pertanyaan-pertanyaan ini penting banget buat dijawab. Bukan cuma buat ngerti kasus, tapi juga buat nyelamatin ribuan kurir di luar sana. Jadi sebelum lu klik video lain, tahan dulu sebentar. Simak baik-baik dan lu putusin sendiri. Lu di pihak siapa? Kurir yang cuma jalankan tugas? Atau pembeli yang merasa dirugikan tapi nggak tahu saluran komplain yang benar? COD atau Cash on Delivery awalnya dibuat sebagai solusi buat konsumen yang belum terbiasa transaksi digital. Di Indonesia, metode ini booming karena mayoritas masyarakat belum punya akses ke kartu kredit atau mobile banking. Lewat COD, orang jadi berani beli online tanpa takut uang mereka hilang karena penipuan. Tapi, niat baik ini mulai jadi senjata makan tuan. Banyak konsumen salah paham. Mereka pikir, COD itu artinya mereka bisa buka paket dulu, cek isi, baru bayar kalau suka. Padahal, semua platform marketplace sudah dengan jelas menyebut bahwa pembayaran harus dilakukan sebelum paket dibuka. Masalahnya, edukasi ini enggak tersebar merata. Banyak pembeli, khususnya yang baru kenal online shop, enggak tahu sama sekali soal aturan ini. Apalagi yang tinggal di daerah atau yang enggak biasa baca notifikasi digital. Hasilnya, saat barang enggak sesuai harapan, mereka tolak bayar, dan kurir yang jadi sasaran marah. Survei dari Nielsen IQ dan GfK Indonesia 2023 menyebutkan bahwa 56% konsumen Indonesia memilih metode COD karena merasa lebih aman dan fleksibel. Tapi keamanan buat siapa? Kurir jelas enggak merasa aman. Bahkan menurut data internal salah satu ekspedisi besar di Indonesia, dalam satu bulan ada lebih dari 200 laporan konflik COD yang melibatkan kurir. Kurir enggak punya otoritas buat buka paket, ngecek barang, atau urus retur. Mereka cuma disuruh antar barang dan minta pembayaran sesuai invoice. Tapi karena sistem ini enggak transparan dan enggak semua orang ngerti alurnya, kurir yang jadi korban. Bahkan kadang, penjual juga menyalahkan kurir karena paketnya ditolak. Masalah makin kompleks karena banyak toko online, khususnya yang baru dan enggak punya reputasi bagus, pakai COD buat jebak konsumen. Mereka kirim barang yang kualitasnya jauh di bawah foto. Saat konsumen protes, mereka ngilang. Kurir yang kena getahnya. Bayangin tiap hari kerja, bawa risiko dihina, diludahi, bahkan dipukul,
cuman karena sistem ini longgar banget pengawasannya. Jadi, yang salah bukan sistem COD-nya, tapi pemahamannya yang setengah-setengah. Platform e-commerce gagal memberi edukasi yang merata. Penjual enggak diawasi dengan ketat, dan konsumen enggak diarahkan ke saluran komplain resmi. Ini yang bikin sistem COD di Indonesia jadi ladang konflik. Sementara itu, kurir jadi orang terakhir dalam rantai yang paling enggak berdaya. Enggak punya kuasa, enggak punya perlindungan, tapi harus berhadapan langsung dengan kemarahan orang yang merasa ditipu. Kalau ini dibiarkan, maka sistem COD enggak lagi jadi solusi, tapi jadi alat penindasan baru. Kasus penganiayaan kurir di Pamekasan adalah contoh paling nyata. Irwan, kurir JNT, dicekik oleh konsumen yang merasa ditipu karena HP yang dipesan enggak sesuai. Padahal Irwan udah jelasin kalau retur harus lewat aplikasi, tapi si pembeli enggak mau tahu. Dia langsung naik pitam, bahkan sempat rekam kejadian sendiri seolah dialah korban. Gua ulang ya, kurir enggak tahu isi paket. Mereka juga enggak bisa ngecek, enggak bisa ngebatalin. Mereka cuma jalankan SOP. Tapi mentalitas sebagian masyarakat kita itu masih kayak zaman pasar. Kalau enggak cocok, marahin yang nganter. Ini bahaya banget karena kurir bekerja di bawah tekanan, tanpa alat untuk melindungi diri. Kasus lain terjadi di Medan, Bandung, bahkan kota kecil seperti Wonosobo. Ada kurir yang dilempar sendal, dikejar pakai sapu, bahkan dikeroyok warga karena dituduh bawa barang palsu. Gila. Dan yang lebih parah, sebagian besar kurir enggak berani melapor karena takut kehilangan pekerjaan. Ekspedisi tempat mereka kerja juga enggak ngasih pelatihan soal konflik. Enggak ada SOP kalau ketemu konsumen agresif. Bahkan sebagian kurir bilang mereka disuruh tanggung rugi kalau paket COD dibuka tapi enggak dibayar. Ini bikin banyak kurir kerja dalam kondisi mental yang rapuh. Media sosial memperparah keadaan. Ketika ada konflik, seringkali yang viral justru potongan video saat kurir marah balik. Tapi nggak dikasih konteks bahwa sebelumnya mereka dimaki duluan. Akhirnya kurir malah dicap kasar, padahal mereka cuma manusia biasa yang tersudut. YLKI bahkan mengeluarkan pernyataan bahwa konflik ini bisa dicegah kalau konsumen paham hak dan kewajibannya. Tapi pernyataan itu belum diikuti oleh kampanye masif dari pemerintah atau marketplace. Semua jalan sendiri-sendiri, dan kurir tetap jadi pihak yang paling rugi. Kurir bukan satpam, bukan customer service, bukan pengacara toko, tapi semua itu dilempar ke pundak mereka karena sistem yang enggak jelas. Mereka kerja dari pagi sampai malam, keliling tanpa jaminan keselamatan. Dan ketika mereka jadi korban kekerasan, enggak ada lembaga yang siap pasang badan buat mereka. Kalau lu pikir ini cuma masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan minta maaf atau kasih tip, lu salah besar. Ini soal martabat dan keamanan kerja. Selama sistem ini enggak dibenahi, akan selalu ada Irwan-Irwan lain yang jadi korban karena sistem yang salah kaprah. Kalau kita ngomongin solusi, maka pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, siapa yang sebenarnya perlu diedukasi? Jawabannya jelas, semua pihak. Mulai dari pembeli, penjual, kurir, sampai platform. Tapi yang paling krusial adalah pembeli. Karena disinilah seringkali titik awal konflik dimulai. Dari ketidaktahuan tentang cara kerja COD dan prosedur pengembalian barang. Masalahnya, data menunjukkan tingkat literasi digital di Indonesia masih tertinggal. Indeks Literasi Digital 2022 dari Kominfo menunjukkan skor rata-rata nasional masih di angka 3,54 dari 5, dan itu pun lebih banyak ditopang oleh generasi muda di perkotaan. Di daerah dan kelompok usia 40 tahun ke atas, skor bisa jauh lebih rendah, apalagi dalam hal memahami digital safety dan hak konsumen di e-commerce. Disinilah celah kesalahpahaman muncul, lalu meledak jadi konflik. Dari sisi regulasi, belum ada hukum tegas yang melindungi kurir secara khusus dari ancaman fisik atau verbal saat bertugas. UU Ketenagakerjaan belum menyentuh kerja informal berbasis digital kayak gini. Perlindungan hukum lebih banyak dibebankan ke perusahaan ekspedisi yang kadang juga abai. Harusnya negara hadir, minimal dengan aturan kerja layak untuk kurir dan jalur pengaduan yang aktif. Jadi apakah COD harus dihapus? Belum tentu. Banyak konsumen yang memang sangat terbantu dengan sistem ini, tapi sistemnya harus dibenahi total. Mulai dari edukasi menyeluruh, sistem komplain yang jelas, perlindungan hukum untuk kurir, sampai hukuman tegas bagi penjual nakal yang pakai COD untuk tipu-tipu. Tanpa ini semua, COD hanya akan jadi arena konflik, bukan solusi transaksi.